selamat pagi Mama. Pagi. Ya, minta maaf mengganggu kesibukan Mama. Ya. Ya, begini Mama. Jadi saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 9, di mana kami mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara kepada pimpinan kami di sekolah. Mohon kesediaan Mama untuk saya menyampaikan beberapa pertanyaan. Ya, yang pertama Mama, selama ini kira-kira bagaimana Mama dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah? Untuk menangani kasus di sekolah yang berhubungan dengan moral itu kita bertolak dari aturan yang ada di sekolah ini. Kalau tatib yang ada di sekolah ini sudah menggarisbawahi bahwa pelanggaran ini harus dibagaimanakan, itu kita atur untuk penyelesaian. Cara penyelesaiannya biasanya saya bersama wakasek omong dulu, baru omong dengan para guru, baru kalau kasus itu masih dilanjutkan untuk omong dengan orang tua, ya kita lanjutkan dengan orang tua. Kalau tidak perlu, ya tidak perlu. Oh iya, baik Mama. Berarti kasus yang biasa terjadi di sekolah ini, sebelum diambil keputusannya biasa Mama akan melakukan pertemuan, baik dengan wakasek dan juga para guru atau wali kelas, kemudian bersama dengan orang tua. Wali kelas. Jadi semua unsur harus dilibatkan untuk menyelesaikan persoalan berhubungan dengan nasib pembelajaran. Iya. Oke, baik Mama. Kemudian yang berikut, itu tadi sudah termasuk langkah-langkah, berarti mulai dari rapat bersama antara wakasek, kemudian guru dan juga sampai ke orang tua. Kemudian Mama, hal-hal apa saja yang menurut Mama itu sudah efektif dalam pengambilan keputusan? Apakah sudah efektif atau mungkin ada cara lain yang akan Mama gunakan? Tidak ada cara lain. Cara lain, siswa itu harus wali kelas harus mendatangkan siswanya. Kemudian ada pembicaraan bersama siswanya, kita tahu duduk persoalannya, baru kita omong antara para wakasek dengan menghadapkan anak itu dengan kita, supaya kita tahu duduk persoalannya bagaimana, berat ringannya persoalan yang dihadapi. Oh iya, baik Mama. Berarti siswa juga sangat dilibatkan dalam penyelesaian masalah ini. Oke Mama, kemudian apakah ada tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Tantangan itu dari luar dan dari dalam. Dari dalam itu biasanya misalnya wali kelas mempertahankan dia harus seperti ini, atau guru-guru yang lain mempertahankan, kami kalau les atau apa itu anak itu seperti itu, jadi dia harus bagaimana. Tapi mesti ingat bahwa anak itu sangat manusia. Maka kesalahan boleh, tetapi yang bagaimana, seberat apa kesalahan dia, dan anak perlu diselamatkan. Tidak, anak itu tidak boleh dikeluarkan, tidak bisa. Nilai lebih apa yang kita ambil setelah kita menemukan kasus yang ada, bisa juga menjadi pembelajaran untuk kita. Ya, baik Mama. Berarti karena memang pembelajaran itu berpusat pada murid dan memang kita adalah hamba dari murid sendiri, sehingga setiap penyelesaian tentunya harus diselesaikan bersama dengan murid secara baik. Kemudian Mama, apakah Mama memiliki jadwal tertentu misalnya untuk menyelesaikan suatu kasus jika dihadapi? Jadwal. Saya tidak mau menumpuk persoalan-persoalan yang ada, dan saya tidak mau menjadi beban untuk anak. Masalah terjadi hari itu harus diselesaikan hari itu. Oke, baik Mama. Selanjutnya ini Mama ada pertanyaan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah
atau membantu mama dalam pengambilan keputusan dalam sebuah kasus? Ya, membantu saya itu adalah Selain daripada Wakasek, unsur-unsur kita di dalam sekolah ini, apakah ada pihak lain yang mungkin membantu mama? Untuk saya tidak ada pihak lain kecuali para wakasek yang ada. Para wakasek, para guru, wali kelas. Saya tidak membutuhkan masukan dari orang luar yang tidak ada hubungan kerja dengan saya. Oh iya, baik mama. Pertanyaan yang terakhir mama, dari semua hal yang sudah mama sampaikan dan dari pertanyaan yang saya sampaikan tadi, kira-kira apakah ada pembelajaran yang mama dapatkan dari pengalaman mama Iya, sendiri? jelas. Pembelajaran yang saya dapat adalah persoalan yang terjadi itu jangan terjadi lagi untuk anak-anak yang lain. Maka persoalan yang ada mestinya menjadi pelajaran untuk tidak terjadi lagi pada anak-anak yang lain. Maka anak-anak dan tidak terjadi lagi pada anak yang bersangkutan, dia harus berubah. Kalau dia tidak berubah berarti persoalan yang ada tidak ada guna. Sehingga manfaat dari persoalan yang ada itu bahwa merubah karakter atau perilaku siswa yang bersangkutan. Begitu. Dan menjadi pelajaran untuk saya bahwa saya harus menyelesaikan persoalan yang seperti ini untuk anak-anak yang lain harus bisa dibedakan berat ringannya persoalan yang dihadapi oleh siswa yang bersangkutan. Oke mama, terima kasih banyak untuk waktunya. Ya, terima kasih. Dan juga sudah membantu saya dalam menjawab berbagai pertanyaan tadi. Terima kasih mama, saya juga belajar. Terima kasih. Selamat siang Pak Teh. Selamat siang Ibu. Nama undang kesibukan Pak Teh. Perkenalkan saya Usia Kiri. Saya salah satu calon guru penggerak angkatan 9. Saya minta waktu Pak Teh, saya mau wawancara sedikit dengan Pak Teh, bisa ya? Bisa sekali. Oh iya. Jadi Pak Teh, ada beberapa pertanyaan. Saya bertanya kepada Pak Teh itu begini, kira-kira bagaimana Pak Teh dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan tindak pidana atau pembunuhan di sekolah itu? Baik, pertanyaan yang luar biasa ya, ini sebagai salah satu bentuk untuk guru penggeraknya bagaimana menjadi yang baik. Saya sebagai kepala sekolah, memang saya tidak dalam hal ini belum lama untuk menjadi kepala sekolah, baru beberapa bulan, tetapi dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah beberapa bulan ini sudah banyak kejadian-kejadian, kasus-kasus yang dalam hal ini membuat saya sebagai pemimpin dilema untuk mengambil keputusan. Pertama, di satu sisi apakah ini keputusan yang ambil ini apakah dia mengganggu siswa, apakah juga ini bertentangan dengan nilai kebajikan yang yakin, apa juga bisa dipertanggungjawabkan. Jadi banyak, tetapi bahwa kasus-kasus itu ada. Dan hal ini terkait dengan pola perilaku siswa, yang paling menonjol itu yang paling membuat saya dilema itu terkait dengan kasus pacaran anak-anak. Karena ini kan tahu saja di sekolah itu yang usia-usia ini kan yang paling menderita adalah pacaran. Dan salah satu yang saya merasa dilema itu bahwa pacaran. Nah, di mana pacaran ini yang saya lihat yang terjadi, memang awal-awalnya saya sebagai kepala sekolah merasa biasa-biasa saja mendengar cerita dari bapak ibu terkait kasus yang terjadi, di mana bahwa anak-anak ini ada pacaran dan mereka itu pacaran gitu. Terus sampai ada kejadian-kejadian tertentu yang kadang maksudnya menimbulkan dalam hal ini ketidaknyamanan di sekolah. Nah, di situ saya sebagai kepala sekolah yang pasti tidak tanglas, kan masih ada bapak ibu guru, bapak ibu wali, jadi saya harus melalui proses menunggu mereka untuk lapor. Nah, ketika terjadi, maksudnya satu kali misalnya ada kelahiran, maksudnya kan mau semacam ada perebutan kan, nah di situ terjadi, baru saya dalam hal ini memanggil wali kelasnya untuk bertanya tentang kejadian tersebut. Nah, ketika diceritakan bahwa mereka itu pacaran, terus ada sedikit overprotective dari laki-laki tentang perempuan begitu. Nah,
terus sampai merusakkan fasilitas sekolah. Nah, saya sebagai kepala sekolah ketika itu masih melihat dan masih memberikan tanggung jawab dulu kepada wali kelasnya dulu untuk membuat coaching. Tetapi rupanya hasil coachingnya ini tidak mempan untuk itu, maka terjadi kejadian lebih lagi, lebih serius lagi, perusakan terus sampai kekerasan begitu, kekerasan. Tapi kemudian akhirnya saya mengambil alih dalam hal ini, memanggil orang tua, terus melibatkan wali juga, yang tim perundungan itu kan sudah ada kekerasan lagi. Nah, pada saat seperti itu, buat surat pernyataan dan bahkan, saya menjadi dilema dalam hal ini mau mengeluarkan tidak. Tapi karena kita tahu bahwa mereka itu masih mungkin ada perubahan lah, jadi membuat dulu prosesnya pernyataan, surat pernyataan. Tapi kemudian ya masih terjadi lagi ya. Waktu itu saya mau tidak mau memang agak sedikit dilema. Karena di satu sisi anak ini yang menerima beasiswa dari Google, ya kalau terjadi kasus maka dalam hal ini maka beasiswa putus. Misalnya begitu dilema kan, orang tuanya memohon supaya bagaimana. Tapi ini tidak bisa kan, kasusnya sudah oke. Karena setelah saya selidiki, maksudnya privasi, secara privasi panggil satu, ternyata mereka sampai tadi kasus pacarannya sudah lebih, paham ya? Sudah lebih, dan memang susah juga ada mungkin gitu tuh, sudah lebih. Maka itu tidak ada ampun dalam hal ini demi nama baik lembaga, terus di masa depan dalam hal ini kenyamanan untuk anak-anak siswa yang lain, maka saya memberikan keputusan untuk mengembalikan para anak. Nah itu saya punya dilema tentang. Tetapi pada saat mengambil itu saya melalui proses-proses yang tadi juga memanggil sebelum dan juga dengan Bapak Ibu guru sidang kilat, saya begini, mereka juga setuju semuanya dan dilakukan keputusan bahwa baik sekali, sangat jelas mulai dari ada kasus dan bagaimana proses untuk menyelesaikannya. Nah langsung ke pertanyaan terakhir saja, karena sudah menjawab semua. Kira-kira apa yang menjadi pembelajaran? Pembelajaran yang ada di kasus ini kan saya sebagai pemimpin yang baru menjadi sekolah baru, pembelajaran saya adalah untuk bagaimana melatih saya untuk mengambil keputusan, terus menambah wawasan saya untuk bagaimana berkolaborasi dengan orang dalam mengambil keputusan. Nah, itu terus yang juga bagaimana melatih saya untuk melatih saya mempertajam empati dalam ini rasa. Sebelum mengambil keputusan juga memang menggunakan ada rasa juga, tidak pakai rasio tapi juga pakai hati, masih memberi kesempatan. Nah itu apa hatinya kan, tapi mau tidak mau pakai rasio juga. Ini jadi itu. Oke, terima kasih Pak Der, pembelajaran juga untuk saya. Terima kasih Pak Der sudah memberikan saya waktu untuk wawancara Pak Der. Selamat siang. Oke, selamat siang. Terima kasih. Terima kasih.